to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku
Jemaat yang saya kasih, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan pada saat ini kita akan membahas ada satu topik yang sangat penting, yaitu tentang doa. Begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita, sehingga kita harus terus mengingatkan diri kita untuk berdoa. Tema renungan kita yaitu pentingnya doa. Sederhana. Bagi saya khotbah ini kadang-kadang ada orang mendengar khotbah dilihat dari indahnya atau tidak indahnya sebuah khotbah. Tetapi kali ini seharusnya kita mendengar firman Tuhan dan kita harus mempunyai kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada hanya cuman melihat dari segi indah atau tidaknya firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita menyiapkan hati. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama supaya hati kita dijadikan tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan itu yang jatuh ke tanah hati kita akan bertumbuh, berbuah pada musimnya, pada saatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada waktu firman Tuhan disampaikan, biarlah Tuhan semua distraction, semua halangan itu dihilangkan sehingga kami bisa fokus, bisa merenungkan firman Tuhan dan berusaha mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk pentingnya doa. Dan biarlah kami bukan hanya diingatkan, tapi kami juga mengalami kuasa melalui doa-doa yang akan kami panjatkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara semuanya, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, begitu pentingnya doa, sampai kalau kita lalai berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Seperti ikan membutuhkan air, itulah pentingnya doa kita untuk kerohanian kita. Pada waktu kita berhenti berdoa, maka kerohanian kita itu juga berhenti untuk bertumbuh. Saudara-saudara, doa adalah hal yang sangat urgent sekali hari-hari ini dalam menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Ya, kenapa demikian? Karena tanpa doa kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar energi kita dan kehebatan kita dalam menghadapi
masa-masa krisis seperti ini. Kalau kita tidak dikuatkan oleh kuasa dari Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, bahkan lebih daripada itu, Alkitab juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak berdoa, kita bisa berdosa. Karena apa? Apa dosa itu? Dosa itu kalau kita tahu yang baik dan kita tidak melakukan yang baik itu, maka kita berdosa. Kita tahu bahwa doa itu baik, namun kalau kita tidak melakukan doa itu, kita pun bisa berdosa dalam hal ini. Dan kenapa doa itu penting? Karena tidak ada hal yang tidak bisa ditembus oleh doa. Segala sesuatu bisa ditembus oleh doa. Kita tidak bisa masuk ke ruang operasi, bahkan tidak semua dokter bisa masuk ke ruang operasi, hanya dokter yang memang bertugas bisa masuk ke ruang operasi. Tetapi walaupun kita tidak bisa masuk ke ruang operasi di rumah sakit, maka doa-doa kita itu bisa masuk ke dalam ruang operasi, mendoakan dokter yang mengoperasi, mendoakan orang yang dioperasi dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang bisa menghalangi doa-doa kita. Nah, saudara, bahkan saudara, kematian pun tidak bisa menghalangi doa. Apa artinya kematian tidak bisa menghalangi doa? Ada seorang rasul doa yang luar biasa yang bernama George Muller. Dia berdoa untuk 5 temannya yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dia doakan beberapa saat, yang pertama akhirnya bertobat dan akhirnya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua didoakan beberapa lama lagi dan bertobat lagi. Dan yang ketiga juga demikian, didoakan lebih lama lagi dan akhirnya bertobat. Yang keempat didoakan lebih lama lagi dan akhirnya yang keempat pun akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan pribadinya. Tapi yang kelima didoakan terus dan tidak bertobat sampai George Muller meninggal. Dan menurut cerita yang terjadi, setelah George Muller meninggal, beberapa saat kemudian temannya yang kelima ini akhirnya bertobat. Artinya apa? Kita bisa mati, tapi doa kita tetap hidup di hadapan Tuhan, menunggu saatnya untuk dijawab oleh Tuhan. Doa kita tetap hidup di depan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya doa itu begitu luar biasa. Seperti kuasa yang disimpan oleh Tuhan untuk diwujudkan pada waktunya sendiri. Saudara. Saya tidak khawatir dengan gereja yang saya gembalakan. Saudara. Saya bisa meninggalkan dunia ini sewaktu-waktu, tetapi saudara, saya punya deposito doa. Dan biarlah doa itu menjadi sesuatu yang tetap hidup di hadapan Tuhan, menunggu saatnya dijawab untuk gereja yang saya gembalakan. Saudara. Dan biarlah segala sesuatu terjadi karena doa-doa kita. Nah, ironisnya begini, saudara. Pada waktu orang belum berhasil, pada waktu orang belum diberkati, deposito doanya banyak. Tetapi setelah dia diberkati, berhasil, deposito rupiahnya banyak, saudara, deposito doanya mulai berkurang. Jangan, saudara. Apa yang terjadi pada hari ini merupakan satu jawaban Tuhan melalui doa-doa kita di hari yang kemarin. Saudara. Dan biarlah apa yang terjadi di hari esok merupakan jawaban doa-doa yang kita panjatkan hari-hari ini. Ya, jadi doa itu sangat penting sekali. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Keluaran pasal yang ke-17 ini, saudara? Yang pertama, saudara, langsung saja yang pertama, saudara bisa bawa bolpen dan catat ini karena hal-hal penting. Ada beberapa hal, ada poin yang saya ingin sampaikan pada saudara. Saya mulai dari ayat yang terakhir, bagian terakhir terlebih dahulu. Ya. Dan yang pertama, kemenangan karena doa itu perlu diingat. Ayat yang ke-14 dikatakan, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Jadi saudara, pada waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek, dan ada kemenangan, Tuhan ingin mengingatkan kepada generasi setelah itu bahwa kemenangan sama Amalek itu adalah kemenangan karena doa.
Dan itu perlu diingat dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Dan saudara, jangan sampai kita lupa tentang pentingnya doa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa untuk gerejanya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Doa itu penting dalam rumah Tuhan, doa itu penting dalam gereja. Kalau gereja itu tidak berdoa, maka gereja itu tidak akan membawa dampak apa-apa di dalam dunia ini. Justru gereja itu sanggup menghadirkan kuasa Tuhan dalam dunia ini pada waktu gereja itu mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, sampai kapanpun, ya, dari generasi kepada generasi, dari pemimpin kepada pemimpin yang lain, dari gembala yang satu kepada gembala yang lain, saudara, yang perlu diingatkan bahwa siapapun gembalanya, siapapun pemimpinnya, maka gereja itu harus selalu berdoa. Sungguh-sungguh berdoa, itu yang harus diutamakan. Hal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara. Apa yang bisa kita pelajari bahwa masalah itu datangnya tidak terduga. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-8 ini, lalu datanglah orang Amalek. Orang Amalek itu datang tidak pakai pengumuman, saudara. Orang Amalek datang langsung, mereka tahu ada rombongan yang baru keluar dari Mesir, membawa banyak harta, banyak barang-barang dari Mesir. Dan mereka ingin merampas, mereka ingin merampok bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Saudara, dan itu mereka sudah diintai. Dan serangan itu mungkin serangan mendadak, saudara. Datang dengan tiba-tiba, tanpa pengumuman. Itulah sebabnya saudara, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Karena apa, saudara? Kita tidak tahu kapan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita teledor, seringkali kita tidak alert, kita tidak waspada dengan dalam doa-doa kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita pikir kita oke, kita pikir iman kita masih kita kuat, tapi iman kita tidak sekuat yang kita harapkan karena sudah ada kebocoran doa dalam kehidupan kita, saudara. Doa kita mulai melemah. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat kalau doa kita mulai melemah? Doa melemah, iman pun juga ikut melemah, saudara. Jadi, saudara, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. We are at the attitude of prayer. Kita harus ada sikap doa terus. Sehingga kalau ada kejadian apa, kita spontan, doa kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan belum pensiun untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan masih menjawab doa-doa kita sampai sekarang. Itu yang luar biasa dari Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9 dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yaitu doa itu harus disertai tindakan. Ora et labora. Berdoa dan berupaya. Berdoa dan berusaha. Doa saja tidak cukup. Perlu langkah praktis untuk bisa menang atas masalah yang kita harus hadapi. Saudara, dan lihatlah ayat yang ke-9 ini, memang Musa, Harun dan Hur pergi ke atas bukit untuk berdoa. Tetapi saudara, Yosua harus maju untuk berperang melawan bangsa Amalek. Saudara, kalau kita mungkin anak-anak sekolah dan berdoa untuk supaya dapat nilai baik, itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan belajar, sungguh-sungguh belajar, untuk mewujudkan apa yang sudah didoakan, maka nilai yang baik tidak akan kunjung tiba, saudara. Ya, bahkan tidak ada artinya, saudara, kalau doa itu tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan praktis yang dimana kita meyakini bahwa apa yang kita doakan itu akan Tuhan jawab. Kita imbangi dengan tindakan-tindakan praktis yang harus ada dalam kehidupan kita. Jadi itu yang poin yang ketiga, doa harus disertai tindakan. Apa masalah saudara? Coba renungkan, apa yang menjadi masalah saudara?
Doakan, saudara. Tapi kalau setelah didoakan, saudara, tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, siapa yang aku bisa tanyain, saudara. Kita bisa bertanya kepada siapa yang tahu tentang pengetahuan tentang masalah yang sedang kita hadapi ini. Pokoknya kita harus ada tindakannya. Dan Tuhan membuka jalan kepada orang yang mau mencari penyelesaian masalah dalam tindakan-tindakan praktis. Pasti Tuhan buka jalan. Karena Dia adalah Allah yang memberikan jawaban atas doa-doa kita. Yang keempat, saudara, doa punya dampak langsung. Ayat yang ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Pada waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Israel jadi kuat. Pada waktu Musa menurunkan tangan, kemudian bangsa Amalek yang kuat. Ada dampak langsung, saudara. Ada bedanya pekerjaan yang didoakan dan pekerjaan yang tidak didoakan. Ada, pasti ada dampaknya. Ada bedanya keluarga yang didoakan dengan keluarga yang tidak didoakan. Beda, saudara. Dan sangat berbeda, saudara. Satu kali ada satu cerita, seorang ibu, anaknya lagi studi di luar negeri, saudara. Satu kali ibu ini dibangunkan oleh Tuhan dan dia merasa ada beban dalam hatinya untuk berdoa untuk anaknya. Dia berusaha telepon anaknya, tidak bisa nyambung. Dan kemudian hatinya itu dipenuhi dengan satu beban. Akhirnya dia berdoa, dia mendoakan anaknya. Karena tidak bisa berkomunikasi melalui telepon, dia berdoa untuk anaknya. Dia berdoa sampai beban yang ada dalam hatinya itu diangkat oleh Tuhan, sampai dia mengalami satu kelegaan dari ibu ini, akhirnya tidur lagi. Paginya, saudara, akhirnya dia berusaha kembali untuk mengontak anaknya ini dan menelpon anaknya, dan akhirnya terhubung dengan anaknya. Baru tahu bahwa jam di mana ibu ini terbangun, pada jam di mana dia itu mulai berdoa, pada waktu itu anaknya mengalami kecelakaan. Kalau lihat mobilnya hancur, anaknya itu bisa mati dalam kecelakaan itu. Tetapi anaknya itu hanya tergores sedikit saja. Kejadian nyata. Kenapa bisa demikian? Karena tapi Tuhan bisa kirim malaikat Tuhan untuk menjaga anak itu. Karena ada orang yang berdoa. Doa itu mempunyai dampak yang langsung. Siapa yang saudara akan doakan? Saudara? Kalau saudara berdoa, saudara, mungkin dampaknya tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa untuk hal yang kita doakan, untuk orang yang kita sedang doakan itu. Jadi saudara, jangan pernah menyerah dalam doa-doa kita. Karena doa itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Yang kelima, saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Apa yang bisa kita pelajari? Poin yang kelima ini adalah doa adalah perjuangan. Banyak orang berdoa, tetapi berdoanya itu biasa-biasa, tidak serius. Alkitab mengatakan bahwa doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi doa orang yang benar dengan yakin, dengan kesungguhan, didoakan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Saudara, kan kalau cuman doa begitu saja, diucapkan seperti doa makan, doa mau tidur dan lain sebagainya, doa itu ya memang baik, saudara. Tetapi kalau ada pergumulan yang khusus, saudara, maka doa-doa yang intens, doa-doa yang sungguh-sungguh, perjuangan doa itu harus dilakukan. Dan kadang-kadang itu menguras energi kita. Musa berdoa sampai tangannya capek. Beda dengan kita capek sehingga tidak berdoa. Tapi Musa berdoa sebelum ada kemenangan tuntas,
dia tidak akan berhenti berdoa. Itu perjuangan, saudara. Nah, kadang-kadang doa itu harus seperti itu, saudara. Ya, ada seorang ibu yang mengatakan, Pak, suami saya jahat. Bagaimana membuat suami itu bertobat? Saudara? Ya berdoa, Bu. Saudara. Oke, saya akan doakan. Saudara. Didoakan. 3 hari kemudian ibu itu bertemu dengan saya kembali dan bagaimana? Sudah didoakan, Bu? Sudah. Tapi suami tidak bertobat, Pak. Mungkin suami saya ditakdirkan untuk masuk neraka. Loh, Pak. Saudara, kalau cuma didoakan 3 hari, kadang-kadang ada doa sehari dijawab Tuhan, tapi ada doa yang kadang-kadang berbulan-bulan kita panjatkan. Satu perjuangan yang tidak henti-hentinya. Ada doa yang mungkin tahunan baru dijawab oleh Tuhan, tapi kita pantang menyerah karena kita tahu bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Nah, kalau doa seperti itu aja, kemudian berdoa untuk suami, misalkan tadi yang tadi ibu tadi, dan suaminya akhirnya tidak berubah 1 hari, 2 hari, tidak berubah 3 hari. Saudara, kemudian ibu itu mulai menyerah dan tidak mendoakan suaminya lagi. Doa itu, saudara, doa seperti itu, saudara, menembus plafon aja tidak, saudara. Apalagi menembus segala macam halangan, saudara. Ada kita kadang-kadang harus menghadapi penguasa di udara, si iblis, si jahat, yang menghancurkan kehidupan keluarga kita, yang menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan doa itu kadang-kadang perlu peperangan, perlu perjuangan. Ya, saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara, seringkali apa yang terjadi? Kita nyalahkan orang lain, kan, saudara? Tapi sebetulnya kita tidak boleh punya alasan untuk menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Karena begitu ada masalah, saudara, itu sebetulnya kesempatan kita mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, itu sebetulnya merupakan kesempatan kita mengalami berkat Tuhan. Asal kita menghadapinya dengan doa-doa kita. Saudara. Ayo, saudara, kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang ke-6, saudara. Ayat yang 12 tadi, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, yaitu tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, dalam perjuangan doa, dalam pergumulan doa, kita memerlukan partner, kita memerlukan teman, kita memerlukan support dalam doa-doa kita dari orang lain, saudara. Perlu partner dalam doa itu, saudara. Karena doa itu kadang-kadang menjadi doa yang sangat intens sekali, saudara. Siapa sahabat saudara dalam doa-doa saudara? Kalau belum punya sahabat dalam doa-doa saudara, ambil satu teman. Ajak untuk bisa berdoa bersehati bersama-sama menghadapi masalah-masalah. Terutama pada waktu krisis ini, saudara, tingkatkan kehidupan doa saudara, tapi juga jangan berdoa sendirian, tingkatkan kehidupan doa kebersamaan, bersama dengan saudara seiman yang lain. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kita bisa capek, kita bisa lelah dalam berdoa, tapi kita akan terus maju kalau ada orang yang menguatkan kita. Sampai doa itu mencapai tujuannya, yaitu terjawab. Pergumulan doa itu terjawab dan kuasa Tuhan dinyatakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara. Poin yang lain, saudara, ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara. Poin yang ke-7 ini adalah menjadi pendoa itu tidak populer. Alkitab aja mengatakan bahwa Yosua yang mengalahkan Amalek. Memang, saudara, seringkali yang dicatat itu yang di lapangan. Pendoa itu jarang dikenal, tidak populer. Itulah sebabnya banyak orang malas atau enggan menjadi pendoa karena tidak kelihatan. Kita hidup pada zaman di mana orang itu suka tampil dalam Instagram, dalam Facebook, makan di satu restoran, seluruh dunia tahu. Saudara. Minum di satu tempat, seluruh dunia tahu. Masukkan Instagram, masukkan Facebook. Kita sering kali pamer, saudara. Dan sifat-sifat ini saya tidak menyalahkan orang yang begitu, tetapi saudara, kadang-kadang orang yang modern ini akhirnya
sulit untuk berdoa karena Tuhan Yesus mengatakan kalau mau berdoa pergi ke kamarmu dan doa kunci di sana, doa secara tersembunyi, maka Bapamu di surga akan memberikan upah atas doa-doa yang tersembunyi itu, saudara. Dan seringkali orang malas jadi pendoa karena tidak kelihatan apresiasinya. Orang memuji yang berperang, saudara. Orang memuji yang di lapangan, saudara. Padahal kita yang berdoa. Banyak orang sukses, anak-anak yang sukses, dipuji luar biasa. Tapi padahal orang tuanya yang berdoa, sungguh-sungguh anaknya itu. Saudara, saudara, mari kita tetap berdoa bersungguh-sungguh walaupun kita tidak mendapat pujian dari manusia. Tapi kita mendapat pujian dari Tuhan. Dan biarlah semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Ya, dan yang ke-8, di tengah kesulitan Tuhan menyatakan dirinya. Itu ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku atau Jehovah Nisi. Saudara, kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, nama-nama Tuhan itu, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan lain sebagainya itu muncul setelah krisis terjadi. Ada kemenangan atas krisis dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang luar biasa, saudara. Justru kalau kita mengalami krisis itu, saudara, jangan lari, hadapi krisis, berdoa. Tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh doa. Dan pada waktu kita mengalami kemenangan karena doa-doa kita, maka kita bisa mendapat pewahyuan yang lebih dalam lagi dan pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Saudara, begitu pentingnya. Ada banyak hal yang bisa saya sharingkan next time atau lain kali saya akan sharing lagi tentang doa lagi. Tidak jemu-jemu untuk mengingatkan betapa pentingnya doa itu. Saya akan ringkas, saudara. Yang pertama tadi, saudara, kemenangan karena doa perlu diingat. Kita harus ingatkan, bukan ingatkan diri sendiri saja, tetapi ingatkan kepada anak-anak, ingatkan kepada orang lain. Kalau ada orang dapat masalah dan orang itu menggerutu tentang dia begini begitu, menggerutu tentang keadaannya, tidak ada orang yang menemani dia, menolong dia, ingatkan. Orang tersebut perlu doa. Tuhan masih belum pensiun untuk menjawab doa-doa kita. Dan kalau Tuhan menjawab doa-doa kita, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, kita harus ingat masalah datangnya tidak terduga. Saudara tidak bisa menduga kapan saudara dapat masalah. Itulah sebabnya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Terus waspada dalam kehidupan ini. Dalam sikap doa yang terus-menerus. Yang ketiga, doa itu penting, tapi harus disertai oleh tindakan. Ora et labora, berdoa ya, dan berusaha. Dan kalau kita timpang, maka kita seperti burung yang sayapnya tidak berfungsi satu. Kita tidak bisa terbang tinggi. Tapi kalau kita imbangi doa kita dengan tindakan praktis, dan tindakan itu adalah bukti keyakinan kita atas doa-doa kita, saudara. Apa yang kita yakini dalam doa-doa kita, kita wujudkan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang kita doakan. Nah, itu bukti keyakinannya. Langkah imannya itu justru pada waktu tindakan itu, saudara. Yang keempat, doa itu mempunyai dampak langsung. Saudara mau doakan apa? Mertua saudara. Saudara mau doakan apa? Besan saudara. Saudara mau doakan anak saudara, menantu saudara. Itu akan berdampak langsung. Ada bedanya mertua yang didoakan dan mertua yang tidak didoakan. Ada bedanya perusahaan yang didoakan dengan perusahaan yang tidak didoakan. Ada bedanya, saudara, anak yang didoakan dengan anak yang tidak didoakan. Itu yang harus kita sadari. Yang kelima, saudara, doa bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata klise, tetapi doa kadang-kadang ada perjuangannya, saudara. Dan doa bisa menguras energi kita. Doa itu adalah pergumulan batin. Dan Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dari situlah akhirnya, saudara,
Kita bisa menang atas masalah kita karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Yang keenam, perlu partner dalam doa. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita memerlukan sahabat. Kita memerlukan teman yang untuk mendukung kita. Yang bisa sama-sama sehati mendoakan pokok doa yang sama. Dan doa dalam kesepakatan menjadi doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Yang ketujuh, menjadi pendoa tidak populer. Seringkali orang malas berdoa karena menjadi pendoa itu tidak terkenal. Yang dikenal orang yang di lapangan. Yang dikenal justru orang-orang yang berperang di depan orang lain dan lain sebagainya. Tidak dikenal. Kita hidup pada zaman di mana kita ingin pamer apa yang kita lakukan. Saudara, tetapi harus diimbangi juga, saudara. Kita harus sering berdoa di tempat yang tersembunyi. Disitulah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Disitulah Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan kemenangan. Kemenangan dalam doa kita akan terwujud kemenangan dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam doa-doa kita terwujud dalam kemenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya rangkumkan bahwa di tengah kesulitan Tuhan menyatakan dirinya. Jangan takut dengan kesulitan, hadapi, dan dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa kita pada di jalan kemenangannya, dan kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, meteraikan firman ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ada roh doa yang bangkit dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun jemaat itu berada saat ini Tuhan, mulai ada semangat doa kembali dibangkitkan. Terutama dalam menghadapi masa-masa yang tidak gampang ini Tuhan Yesus. Biarlah doa-doa kami itu dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mengalami kuasa-Mu Tuhan melalui doa-doa kami. Kami mengalami berkat-Mu melalui doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka pun dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.